hadirin sekalian untuk lanjut mengijabadah acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan. Untuk sambutan Bapak Dr. Andes Abdul Halim Iskandar MPD. Selamat datang Bapak Menteri atau Gus Menteri Desa. Selamat datang di Setikes PPNI Kabupaten Mojokerto. DPD PPNI Kabupaten Mojokerto punya anak perusahaan, istilahnya seperti itu Gus. Jadi Setikes PPNI ada apotek, ada klinik, ada gedung pertemuan di belakang, memuat lebih dari 2.500-an muat. Jadi inilah DPD PPNI yang berada di Setikes PPNI. Kita satu-satunya organisasi profesi yang mempunyai sekolah atau sekolah tinggi ilmu kesehatan. Dan yang jelas kita di sini dari pengurus DPD dan sebagian besar adalah para adik-adik kita dari perawat desa Kabupaten Mojokerto. Semuanya dalam hal ini kaget semua. Gus Menteri ke sini. Jadi kita tetap semangat ya, meskipun kita lagi mulai jam 1 siang, kita tetap semangat Gus. Jadi kita tunggu sampai datang seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah rabu, nanti mohon teman-teman bisa bertanya langsung dari apa kegiatan di desa. Jadi biar Gus Menteri bisa tahu apa sih perawat desa, dan perawat desa itu satu-satunya yang ada di Jawa Timur. Di Kabupaten Mojokerto kurang lebih 210 Gus. Itu dari 300 sekian desa yang ada belum terisi semua. Mudah-mudahan ke depan bisa terisi semua oleh perawat desa dan bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat desa Kabupaten Mojokerto. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi matur nuwun sangat atas kerawuhan di Setikes PPNI. Sakiri dina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari desa semua jadi bisa. Rakyat sehat pasti akan sejahtera. Kami dari perawat desa Bersama Gus Menteri yang luar biasa. tepuk tangan yaitu sambutan sekaligus dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita banggakan Gus Bara, Wakil Bupati Mojokerto yang tadi bersama-sama dengan saya hadir di sini. Tapi kemudian beliau pamit karena harus ada acara di pondoknya. Yang kita banggakan Ibu Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ibu Aini Zuro, beserta jajaran anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, jajaran Forkominca, Ketua DPD PPNI Kabupaten Mojokerto, para perawat desa Kabupaten Mojokerto, para pendamping desa, dan seluruh yang hadir. Alhamdulillah siang sore hari ini saya bisa bersilaturahim meskipun mendadak banget
betul-betul mendadak. Saya juga enggak, dan saya didampingi oleh istri saya yang juga perawat. Tapi khusus perawat suami. Tadi bawa acara berpantun, saya juga mau berpantun. Naik pesawat membeli roti, cakepnya mana? Belinya sebanyak 1 peti. Para perawat selalu di hati, orangnya banyak dicari dan diminati. Ini saya karang sejak saya janji ke sini, baru jadi tadi ini. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, pertama saya bersyukur sekali pada hari ini bisa bersilaturahmi. Terus saya tanya, perawat desa kok kantong rumah perawat desa? Nah, jangan salahkan menterinya karena kurang sosialisasi. Nah, saya juga belum jelas betul yang dimaksud perawat desa itu posisinya di mana, nanti tolong dijelaskan. Tapi yang pasti ada kata perawat desa, saya menjadi tertarik. Saya tertarik dan saya tanya teman-teman yang di Jakarta, saya tahu enggak apa sih perawat desa itu? Kok selama ini saya tidak pernah ada laporan tentang perawat desa. Sang Kementerian Desa itu tidak ada yang tahu. Berarti saya orang pertama yang tahu perawat desa. Nah, baru saja dijelaskan oleh Ketua DPD, ternyata perawat desa itu hanya ada di Jawa Timur. Loh, ini luar biasa, ini luar biasa. Loh, kalau saya tahu sejak awal ada perawat desa dan hanya ada di Jawa Timur, pasti sejak awal jadi menteri saya akan kampanye kemana-mana, desa-desa harus ada perawat desa. Karena ini penting, sangat penting menurut saya. Dan ini satu langkah yang sangat bagus. Saya tidak tahu sejak tahun berapa itu ada perawat desa di Jawa Timur. 2010. Sudah lama sebenarnya. Nah, ini dulu sekarang 3 korban. Oh ya. Nah, saya jadi ketua DPRD provinsi 2 periode. Tidak pernah ada satu orang pun yang datang ke DPRD provinsi bahas perawat desa. Tidak ada. Nah, ini yang saya maksud, barang bagus. Bu ini tahu nggak ada perawat desa? Kapan tahunnya? Barusan. Ini juga barusan tahunnya. Ini yang perlu kita catat adalah barang bagus, meskipun bagus, tapi kalau tidak dipromosikan, tidak ada orang tahu bahwa itu bagus. Maka saya bertekad sejak hari ini akan mempromosikan kemana-mana yang ada. Kalau perlu nanti akan saya masukkan di dalam prioritas penggunaan dana desa. Agar desa-desa juga bisa memberikan fasilitas untuk kepentingan perawat desa. Nah, itu pasti akan banyak yang tanya, karena itu kebijakan nasional. Pasti akan banyak tanya, apa itu perawat desa?
Saya tidak akan jawab. Kalau mau tahu perawat desa, tanya ke Jawa Timur. Kalau mau tahu lebih dalam lagi perawat desa, tanya ke Kabupaten Mojokerto. Tapi pada prinsipnya, saya sangat mengapresiasi. Dan tahun 2011, ini nanti kalau menceritakan agak detail ya. 2011 itu payungnya apa? Apakah ada peraturan gubernur karena di Jawa Timur saja? Atau karena apa? Terus strukturnya bagaimana? Kalau di Kabupaten Mojokerto ini di bawah siapa? Nah, kalau PPNI itu kan nasional. Yang ulang tahunnya bulan Maret ya. Tahu nggak ulang tahunnya PPNI? Bulan Maret kan? Kenapa saya tahu? Saya tadi itu ke rumah sakit Premier. Nah, masuk rumah sakit itu ada PPNI ulang tahun Maret. Saya ngomong sama anak bahasa ini PPNI sih, aku kata nang Mojokerto itu. Gini. Yang baru tahu tadi kalau ada PPNI ulang tahunnya Maret. Karena 17 Maret. Jadi saya sangat mengapresiasi keberadaan perawat desa. Ini menarik sekali ini. Dan saya pastikan akan saya kampanyekan secara nasional supaya perawat desa tidak hanya ada di Jawa Timur, tapi juga ada di Indonesia. Nanti habis acara saya mau nge-vlog sebentar dengan perawat-perawat desa ini. Kalau kaosnya dibuka gitu ya. Yang dibuka kaosnya untuk kelihatan tulisannya, bukan dilepas. Saya akan promosikan. Nah, tugas perawat desa itu apa dan seterusnya, saya tolong dikasih pencerahan oleh Ketua DPD, dan mungkin nanti langsung ada yang cerita yang lebih hidup lagi. Dan saya tidak bisa banyak ngomong, saya baru tahu kalau ada perawat desa. Nah, oleh karena itu saya persilakan teman-teman dari perawat desa yang mau bercerita singkat padat tugasnya apa dan seterusnya, dan saya minta Saudara Ecep untuk memandu cerita ini, supaya saya bisa menyimak dengan baik apa sih yang dimaksud dengan perawat desa. Saya kira itu yang penting. Silaturahim kita hari ini adalah memberikan pencerahan yang baru bagi saya bahwa di Jawa Timur dan di Mojokerto ada yang namanya perawat desa. Yang kedua, saya juga baru tahu ada Universitas Bina Sehat yang ada di bawah naungan PPN. Jadi di PPNI Jawa Mojokerto terus bikin lembaga ini. Luar biasa ternyata. Itu nggak perlu dipromosikan ini, karena tadi kalau tidak salah Ketua DPD bilang ini satu-satunya di Indonesia PPNI punya lembaga sebesar ini, sebagus ini, supaya ditiru di tempat-tempat lain. Itu akan membawa eksistensi PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Luar biasa, karena hidup ini butuh perawatan. Makanya perawat itu luar biasa. Ibu-ibu itu yang 2 minggu sekali paling lama pamit suaminya, Mas aku pergi dulu kemana? Perawatan. Nah, jadi pokoknya urusan perawat itu penting. Maka perawat desa adalah satu hal yang sangat penting menurut saya untuk kepentingan percepatan pembangunan di desa. Saya kira itu kata dari saya. Saya minta Saudara Ecep untuk menginformasikan lebih lengkap lagi melalui sharing. Jangan hanya satu yang ngomong, biar saya tahu juga bagaimana sih perawat Mojokerto itu kalau ngomong.
bisa aja nanti orator-orator bagus. Nanti kalau sukses untuk perawat desa, sukses untuk Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kami ikut lomba mewakili Kabupaten Mojokerto, lomba di provinsi. Dan kebetulan kita mendapatkan juara 4 Gus. Lomba Podcast Jazz berprestasi. Podcast Jazz itu ada satu tempat, yaitu di mana ada puskesmas, terus naungannya bawahnya Podcast Jazz. Jadi puskesmas kecil, tetapi bukan Gus Podcast Jazz sekarang. Pondok Kesehatan Desa. Yaitu di situ ada bidan desa 1 sama perawat desa 1. Dan waktu itu kami desa Ketapang Rame yang mewakili Kabupaten Mojokerto diikut-lombakan podcast berprestasi tingkat provinsi dan menjuarai, alhamdulillah juara keempat. Perawat desa juga harus menguasai laporan gitu. Jadi kita di situ bisa juga jadi housekeeping, bisa juga jadi customer service, juga bisa jadi dokter, juga bisa jadi admin. Kita dituntut di desa. Jadi kita di desa sebagai ujung tombak dari kesehatan. Itu aja Gus. Terima kasih. Mojokerto ini punya rumah isolasi Gus dari Puskesmas Gondang. Tenaga yang diambil full dari perawat desa. Waktu itu di Mojokerto belum ada rumah isolasi. Bahkan di Indonesia belum ada Gus. Ngapunten, kita pernah viral dengan julukan Garangan Bolok Tuhan yang dibawa nama Dr. Irsyad Gus. Setelah kita terkenal, banyak peminat dari luar Kabupaten Mojokerto. Bahkan terapi virtual kita sampai ke Papua, Kalimantan, Sumatera. Karena peminatnya di sini kamarnya terbatas, di Puskesmas Gondang berkapasitas 30 kamar. Jadi rujukannya itu dari desa atau dari rumah sakit. Jadi di sana itu kita berjuangnya 24 jam di ruangan terbuka. Ya perlu panas, penonton pendampingan full pasien. Jadi penanganan di sana 5 hari berarti jaminan swab ulang. Itu istimewanya kita. Di sana kita bukan hanya mengendalikan penyembuhan dengan pola pikir, karena apa, merasa stres di sana Gus. Kita ajak bermain, layang-layang, bahkan kalau perlu jalan kembang dulu Gus. Apa? Karena merubah pikir mereka merasa tertekan. Tapi dengan cara itu berani jaminan 5 hari swab negatif. Dan alhamdulillah, walaupun sudah 2 tahun berjalan, kita bersama 21 orang di Gondang belum ada yang pernah terjangkit Gus. Itulah istimewanya kita Gus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Sukma. Saya perawat desa di Desa Suru, Kecamatan Bawaslantung. Nah, Kecamatan Bawaslantung ini kecamatan paling utara dari Kabupaten Mojokerto, kebetulan berbatasan dengan Kabupaten Gresik dan Bintang Lamongan. Rumah kami kebetulan melewati hutan kayu putih. Saya di sini menjadi perawat desa yang dimana di dalam podcast itu ada 2 tenaga kesehatan, yaitu bidan dan ditambah dengan perawat. Jadi dulu kita namanya perawat podcast. Sekarang kita sudah beralih menjadi perawat desa, lebih luas lagi dengan perawat desa. Saya di sini masuk menjadi perawat desa sejak tahun 2010. Berarti saya angkatan paling muda nih. Angkatan pertama di Kabupaten Mojokerto. Kami pertamanya meraba-raba podcast itu. Bagaimana sih kami nanti di desa? Karena
program, termasuk program yang sangat baru. Program ini dicetuskan oleh Bapak Gubernur Pak Dekarwo waktu itu. Dan ini adalah ikonnya Jawa Timur untuk perawat Ponkesdes. Tugas kami di desa itu adalah melakukan kegiatan kesehatan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk preventif sendiri itu kita melakukan promosi-promosi kesehatan melalui penyuluhan-penyuluhan. Kemudian untuk preventif kita melakukan pencegahan. Bagaimana sih kita mengajarkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat agar bisa terhindar dari penyakit. Nah, terus itu seperti itu. Dan juga kuratif ini biasanya untuk proses penyembuhan kita sudah koordinasi atau bekerja sama dengan wilayah Puskesmas, karena kita juga di bawah naungannya Puskesmas dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Dan kita tetap berada di jalur kesehatan, tetap di pemerintah Kabupaten Mojokerto. Untuk rehabilitatif sendiri itu adalah pemulihan. Jadi misalnya ada warga kita yang masuk ke rumah sakit dengan stroke misalnya. Nah, bagaimana sih kita melakukan pemulihan untuk pasien dengan stroke? Tidak mungkin yang rumahnya jauh dari rumah sakit terus sering-sering kontrol seperti itu. Jadi tugas kita sebagai perawat desa juga melakukan kunjungan rumah untuk pasien-pasien seperti itu. Nah, itu di Ponkesdes sendiri kita ada pelayanan di luar dan juga di dalam gedung. Nah, untuk di dalam gedung kita melakukan kegiatan seperti KIA, pengobatan, ya seperti itu. Untuk di luar gedung itu malah lebih banyak daripada di dalam gedung. Kegiatan UKBM kita ada posyandu balita, posyandu lansia, ada posbindu PTM. Posbindu PTM ini ditekankan kepada pencegahan penyakit tidak menular. Kemudian ada posyandu sekarang yang lagi in di Kabupaten Mojokerto adalah posyandu jiwa, ODGJ, posyandu jiwa. Nah, itu untuk UKBM-nya. Kita juga melakukan kunjungan rumah. Kunjungan rumah biasanya teman-teman ini yang sering kita sebut dengan kopipu, kunjungan dari pintu ke pintu. Nah, kunjungan dari pintu ke pintu ini juga di masa pandemi juga kita lakukan, karena masyarakat juga kadang itu kalau datang ke fasilitas kesehatan itu takut, apalagi di masa pandemi. Mereka takut kalau diswab terus positif. Nah, seperti itu. Jadi kita melakukan kunjungan dari pintu ke pintu. Vaksinasi juga kalau para masyarakat belum bisa datang, kita biasanya sowan ke rumah masing-masing masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Itu untuk kegiatan di masa pandemi itu seperti itu. Jadi kalau diceritakan banyak, Gus. Banyak kegiatan kita juga macam-macam. Kita harus siap siaga 24 jam. Misalnya ada banjir tengah malam, kita juga harus siap. Ada kematian tengah malam, kita juga harus siap. Semuanya teman-teman perawat desa ini berdomisili di desa selama 1 kali 24 jam. Mungkin itu sekilas tentang kami perawat desa, dan kami juga berterima kasih kepada pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Mojokerto, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, juga BPD PNI yang selalu mensupport kita, memberikan dukungan dan motivasi untuk kita lebih free dan suster desa dari Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nyambangi korp kita perawat. Tadi teman-teman sebutkan kami mantri dan suster desa. Saya tambahi, kami mantri dan suster desa insya Allah mudah swarga. Amin. Karena tadi dari curhatan teman-teman perawat yang sudah sekian tahun
Gulungan desanya ini Gus, kita bisa sedikit memotret bahwasanya begitu luar biasanya teman-teman kita di desa. Sedikit saya citasi dari pernyataan teman-teman tadi, kalau kita peran pradesa ini secara totalitas seperti melebihi perangkat desa. Karena apa? Dari seluruh komponen promotif, preventif sampai ke rehabilitatifnya. Sampai tadi sebutkan satu event banjir saja ikut tangani, ya. Bukan tangani karena lukanya, mungkin psikososialnya. Sampai tadi juga dicetuskan ada satu momen sekarang yang dikembangkan adalah posyandu jiwa. Namun jangan dijelaskan Gus, ini kalau orang Mojokerto ini banyak yang mengalami gangguan jiwa. Ya. Kami mengasumsikan begitu pentingnya aspek psikososial untuk diperhatikan. Ya. Saya mewakili dari teman-teman DBD, insya Allah selama kita mengawal dari teman-teman pradesa ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa, sehingga bisa mungkin saya menggarisbawahi ada satu statement tadi dari Gus Menteri yang luar biasa, memberikan angin segar buat kita semua ya teman-teman ya. Satu embrio perawat desa itu ternyata munculnya dari Mojokerto, tepuk tangan. 2010 sudah digagas. Memang kita belum memiliki banyak power untuk melakukan sosialisasi pada saat itu. Ide-ide cemerlang daripada perawat Mojokerto akhirnya ditangkap oleh Pak Dekarwo pada saat itu. Diusulkan menjadi 10 program pokok capaian daripada Bapak Gubernur pada saat itu. Sehingga sampai berkembang sampai saat ini. Dan kebetulan memang secara nasional belum kita sosialisasikan secara luas. Ini merupakan Allah yang menentukan dengan Gus Menteri hadir. Nanti mungkin bisa berelaborasi dengan teman-teman BPNI pusat ya. Dan begitu juga nanti dari kementerian lainnya nanti mohon dibantu bahwasanya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya di Mojokerto ini sudah ada perawat desa yang memiliki peran luar biasa. Perawat desa, suster desa, insya Allah munggah swarga. Melekat dari tanggung jawab dan peran perawat tentunya tidak serta-merta muncul begitu saja Gus Menteri, dan tidak bisa juga akan menjadikan satu kondisi yang akan eksis dan lebih besar perkembangannya kelak jika memang tidak teradvokasi dengan kebijakan-kebijakan. Tadi Gus Menteri sudah saya tangkap dengan teman-teman sekalian sudah memberikan satu lampu hijau ya berkaitan dan kepada teman-teman kita di pradesa ini, mudah-mudahan nanti bisa segera terrealisasi. Dan tadi dari Mas Yuda ini menyampaikan Mojokerto siap sebagai pilot project, sebagai percontohan. Suatu ketika jika Gus Menteri membutuhkan satu contoh-contoh konkret yang sifatnya aplikatif, teman-teman siap untuk dipanggil? Ya, alhamdulillah. Ini Gus Menteri ya, begitu semangatnya teman-teman. Jadi saya menyimak tadi betul, insya Allah perawat desa ini termasuk golongan yang pertama kali masuk surga. Karena saya ikut memikirkan hari ini, maka saya nurut ikut masuk surga. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk closing, untuk penutup statement ini. Pertama, saya minta doa ini selaku Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada para perawat desa Kabupaten Mojokerto. Kalau perlu APBD-nya ditambah. Ini ujian bagi Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto. Nah, lulus nanti tak kasih hadiah. Ini khusus Mojokerto. Yang kedua, di tingkat Kabupaten Mojokerto, sudah khusus Mojokerto dengan izin Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan. Nanti saya akan koordinasi dengan Bupati. Saya, Menteri Desa, akan bikin festival atau apa untuk meningkatkan motivasi kerja perawat desa di Kabupaten
Mojokerto. Targetnya apa? Targetnya adalah menendangkan perawat desa dari Kabupaten Mojokerto. Jadi nanti tidak tahu apa bentuknya, tapi akan saya bikin atas nama Menteri Desa. Kita akan bikin acara, apa festival, apa lomba, apa yang khusus untuk bikin tendangan kick off perawat desa dari Kabupaten Mojokerto. Nah tentu nanti pasti atas dukungan dari Dinas Kesehatan, dari Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, dari Bupati, dari Ketua DPD. Ini dua hal ya, untuk Mojokerto dua hal. Yang pertama, saya minta Ketua DPRD memberikan afirmasi yang lebih kepada perawat desa Mojokerto yang tadi sudah menceritakan betapa luar biasanya tugas-tugas yang telah dilaksanakan. Kemudian pada level nasional, tadi saya sampaikan, saya sudah punya gambaran kira-kira ada satu item atau sisipan kalimat-kalimat yang berbunyi perawat desa di dalam kebijakan keputusan peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Insya Allah nanti di sana akan muncul diksi perawat desa. Yang kedua, pada level nasional, saya akan berkoordinasi dengan PPNI nasional tingkat pusat yang tadi saya sudah minta data-datanya dari beliau-beliau yang ada di sini. Segera mungkin saya akan koordinasi. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan agar perawat desa itu bisa masuk dalam program Kementerian Kesehatan paling tidak untuk RPJP Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045. Nah, itu harus disusun sekarang, Misalnya beberapa kebijakan tentang desa di 2025-2045 itu juga sudah saya persiapkan hari ini. Nah, nanti saya coba untuk berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan terkait dengan perawat desa untuk menjadi masuk di dalam RPJP 2025-2045. Sehingga ini nanti betul-betul menjadi payung untuk perawat desa menjadi kebijakan nasional. Karena memang faktanya dari cerita teman-teman tadi luar biasa pengabdiannya dari para perawat desa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam closing statement-nya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengabdian yang tulus ikhlas, yakinlah pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Desa adat hutannya sangat lebat, kulinernya pun sungguh nikmat. Para perawat perannya semakin hebat, Indonesia semakin kuat. Terima kasih, sukses untuk perawat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan bareng sama PPNI. Cukup sekian acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih pada Gus Menteri. Di Mojokerto ini lagi bertemu dengan teman-teman perawat desa. Perawat desa adalah satu tenaga yang betul-betul memiliki satu semangat
desa.